Ih, senyum Umi manis sekali malam ini. Oke, Iya. silakan Bu Eka, Bu Hajah. Iya, terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dan Umi berada di kelompok 1 untuk sesi pertama ini sesuai dengan kesepakatan kelompok kami. Saya diizinkan oleh Umi menjadi coach-nya. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya akan memulai. Assalamualaikum Umi. Waalaikumsalam, Bu Eka. Senang sekali saya hari ini bisa duduk bareng Umi. Gimana kabar Umi hari ini? Alhamdulillah baik, Bu Eka. Lagi sibuk apa sekarang Umi? Saya saat ini lagi sibuk dengan pendampingan, Bu Eka. Iya, pendampingan kegiatan apa Umi? Pendampingan kegiatan mendampingi guru-guru di sekolah lain dalam rangka pembuatan modul ajar, ATP, ACP. Apakah kegiatan pendampingan itu tidak mempengaruhi kegiatan selama mengajar di sekolah, di kelas Umi? Alhamdulillah enggak, karena saya bisa membagi waktu belajar dengan kegiatan di luar sekolah. Kemarin-kemarin Umi sempat dengar kabar Umi ada kegiatan di kelas rendah itu ada masalah ya Umi? Iya nih Bu Eka, Ya. ada permasalahan yang saya alami bahwa peserta didik saya di kelas 2 nih Ya. belum bisa menulis huruf hijaiyah bersambung nih Bu Eka. Oh iya. Oke, berarti permasalahan yang sedang Umi hadapi itu tentang siswa yang belum mampu menulis huruf hijaiyah ya Umi. Kira-kira belum bisa menyambung huruf hijaiyah. Kira-kira menurut Umi, apa sih yang terjadi di kelas maupun di lingkungan siswa tersebut sehingga mereka belum mampu menyambung untuk menulis huruf hijaiyah, Umi? Kelihatannya kurang bimbingan gitu, Bu Eka. Oh. Baik dari sekolah maupun di lingkungan keluarga. Apakah bimbingan untuk menulis huruf hijaiyah ini khusus untuk jam agama atau bagaimana, Umi? Bisa saja saya lakukan di luar jam agama saat mereka istirahat atau setelah pulang sekolah, Bu Eka. Menurut Umi titik permasalahannya ini di mana sehingga rata-rata apakah semuanya atau beberapa orang saja Umi yang belum mampu menyambung huruf hijaiyah ini? Sekitar 20% mungkin ya Bu Eka ya siswa yang belum bisa menyambung huruf hijaiyah ini. Menurut Umi titik permasalahannya di mana Umi sehingga mereka itu belum mampu menyambung huruf itu? Titik permasalahannya itu karena mereka peserta didik kita ini belum mengetahui nih huruf-huruf apa yang belum boleh disambung atau yang tidak bisa disambung gitu. Menurut Umi dari skala 1 sampai 10 itu mereka berada di angka mana Umi? Kira-kira berada di skala 7 kali ya. Jadi mungkin di sini menurut Umi penyebab
sehingga mereka itu belum mampu menulis itu. Kemudian rencana Umi, kan tadi Umi sudah menyampaikan penyebabnya, Iya, tadi sudah Ibu Umi sampaikan. Nah, rencana Umi selanjutnya itu untuk menindaklanjuti permasalahan dari uh, siswa yang belum mampu menyambung huruf hijaiyah itu apa Umi? Rencana Umi ke depannya? oh ya, pertama-tama mungkin saya akan menjelaskan dulu berapa jumlah huruf hijaiyah, dan di Iya. antara beberapa jumlah huruf hijaiyah tersebut ada beberapa huruf yang tidak bisa disambung. Setelah itu saya mencontohkan kali di papan tulis bagaimana cara menyambung huruf hijaiyah sehingga bisa menjadi satu kata atau sebuah kalimat. Nah, selanjutnya saya juga membimbing mereka ke belakang, ke kelompok-kelompok yang lain. Setelah saya bagikan kelompok, memegang tangannya, oh ya begini caranya menulis huruf hijaiyah, begini caranya menyambung huruf hijaiyah sehingga menjadi baik dan benar. Keren sekali rencana Umi, sangat keren menurut saya Umi. Tahapan-tahapannya terorganisir. Apakah masih ada rencana yang lain yang Umi ingin lakukan di luar rencana yang keren tadi Umi? Rencana yang lain, kalau menurut saya kemungkinan saya akan memberikan les Bu Eka. Ya, iya Umi. Akan membuatkan jadwal les bagi peserta didik yang belum bisa membaca menulis huruf hijaiyah tersebut. Dan setelah itu, menurut Umi, apakah ada pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam eksekusi rencana Umi itu? Adakah pihak-pihak yang ingin dilibatkan, Umi? Yang saya libatkan di sini ketika ada jam kosong, maka saya melibatkan guru-guru pendamping. Tapi yang saya libatkan di sini utamanya guru agama di kelas yang berbeda. Misalkan kan kalau saya itu ngajar di kelas rendah, nah ada guru agama yang ngajar di kelas tinggi. Nah mungkin itu yang saya ajak kerjasama, dan selain itu juga guru kelasnya saya ajak berkolaborasi bagaimana solusi kita supaya anak-anak kita ini bisa menulis huruf hijaiyah bersambung, dan peserta didik yang sudah mampu menulis huruf hijaiyah bersambung di sini yang bisa dikatakan tutor sebaya gitu Bu Eka. Iya, menurut saya pihak-pihak yang Umi libatkan tersebut mungkin sangatlah berkompeten. Kolaborasi Umi untuk mengusahakan agar siswa-siswa itu mahir menyambung huruf hijaiyah itu sudah sangat bagus Umi. Apakah masih ada pihak-pihak lain yang ingin Umi libatkan selain dari yang Umi sebutkan tadi Umi? Ada Mm-mm. wali murid karena Ya, di sekolah mata pelajaran agama itu waktunya sangat sedikit sekali ya. Nah, ya Umi. cara saya menyampaikan ke wali murid itu melalui chat mungkin, Oh ya Umi. sehingga bisa membantu saya untuk meningkatkan motivasi peserta didik yang belum bisa menulis huruf hijaiyah. Oh iya Umi, keren sekali. Keren sekali Umi. Berarti Umi di sini ingin memberdayakan grup WhatsApp untuk menyampaikan informasi tentang perkembangan murid-murid Umi dalam menulis huruf hijaiyah dengan mungkin meminta bantuan kepada orang tua siswa. Nah, di sini Umi, komitmen Umi terkait permasalahan perkembangan menulis huruf hijaiyah anak siswanya ke depan nanti, komitmen Umi itu bagaimana Umi? Komitmen saya ya ingin saya tingkatkan lebih bersemangat lagi, memotivasi lagi peserta didik agar skalanya lebih meningkat mungkin ya, dengan melibatkan orang tua tadi,
rekan sejawat, pendamping, guru kelas, juga tutor sebaya ini. Dalam rangkaian rencana yang sudah Umi paparkan tadi, apakah Umi yakin berhasil akan mampu melaksanakan tahapan-tahapan rencana tadi seperti melibatkan guru agama, melibatkan tutor sebaya, melibatkan orang tua? Apakah Umi yakin rencana itu akan terlaksana dengan baik, dengan keberhasilan anak-anak mampu menulis huruf hijaiyah, Umi? Kalau menurut saya yakin pada diri saya sendiri, karena menurut saya ini adalah tanggung jawab kita yang harus kita laksanakan agar peserta didik itu tetap termotivasi dalam hal pelajaran apapun itu, Bu Eka. Tidak Iya, dalam Umi. hal pelajaran ini saja. Kapan Umi akan merealisasikan rencana atau aksinya itu, Umi? Insya Allah dalam waktu dekat ini saya akan melakukan merealisasi agar pembelajaran yang saya lakukan ke depannya, karena pelajaran agama ini terus dilakukan penulisan huruf Arab itu setiap kali pertemuan, Bu Eka. Ya. Oke. Semoga rencana hebat Umi berbuah manis dengan siswa yang mampu menulis huruf hijaiyah. Nah, bagaimana perasaan Umi sekarang? Alhamdulillah perasaan saya lega sekali setelah saya bisa bercakap-cakap dengan Ibu Eka, memberikan permasalahan saya kepada Ibu Eka sehingga kita bisa saling membantu dalam menyelesaikan masalah ini. Terima kasih atas waktunya, Umi. Tetap semangat memotivasi siswanya menjadi siswa yang pintar menulis huruf hijaiyah. Semoga kelak Umi mereka menjadi orang-orang yang mahir menulis huruf hijaiyah. Terima kasih atas waktunya, Umi. Assalamualaikum, Umi. Sama-sama, baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umi lagi. Sekarang saya persilakan Umi menjadi coachnya. Permasalahan saya itu sulit siswa yang kurang mampu membaca. Silakan Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Eka. Waalaikumsalam Umi. Apa kabar hari ini, Bu Eka? Kesehatan sih alhamdulillah Umi. Cuma perasaan agak-agak redup-redup gitu, kayak mendung-mendung Umi perasaan saya. Itu kenapa ya? Di dalam kelas itu kadang-kadang membuat saya bete, Umi. Kenapa? Siswa saya itu ada beberapa yang kurang mampu membaca, sekitar 4 atau 6 orang lah Umi, belum mampu membaca. Jadi proses pembelajaran saya itu dengan adanya mereka yang kurang mampu membaca itu jadi terganggu Umi menurut saya Umi. Jadi saya kurang bersemangat Umi menyampaikan materi. Berarti itu tujuan yang ingin dicapai ya Ibu Eka? Iya, tujuan yang saya ingin capai itu 100% murid-murid saya itu harus bisa membaca Umi. Biar Iya. ke depannya itu lebih nyaman belajarnya Umi. Nggih, berarti terkait dengan permasalahan yang Ibu Eka sebutkan tadi, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Eka. Iya tuh Umi. Ya. Adakah hal-hal yang ingin Ibu Eka lakukan untuk peserta didik yang belum bisa membaca ini, Bu Eka? Sebenarnya yang ingin saya lakukan itu memetakan mereka karena ada beberapa anak itu sudah bisa mengeja Umi, tapi ada 2 atau 3 orang itu baru mampu mengenal huruf Umi. Jadi di sini saya rencananya itu memetakan dulu yang ini sudah bisa mengeja, yang ini baru mampu mengenal huruf, biar nanti lebih gampang saya mengurus mereka Umi.
Lalu apa kira-kira yang akan Ibu Eka tingkatkan terhadap peserta didik yang masih belum bisa membaca ini ke depannya, Bu Eka? Ke depannya itu mungkin di sela-sela waktu jam mengajar, saya akan membagi waktu dengan misalnya kalau lagi ada jam olahraga atau jam agama, saya minta izin tuh sama gurunya. Saya akan minta dulu siswa ini di luar beberapa menit. Atau pada jam biasanya hari Sabtu itu kan Umi jam pelajaran tuh agak kurang tuh karena ada jam kreasinya anak-anak. Jadi di situ saya selingi untuk mereka untuk diajarkan membaca, Umi. Oh gitu ya, Bu Eka. Misalnya nih, dari skala 0 sampai 10 itu, Bu Eka itu berada di skala yang mana kira-kira? Eh, Atas usaha saya sih, saya sudah di skala 8 lah, Umi. Tapi kalau siswa saya itu, mereka masih di skala 6, Umi. Karena dengan jumlah murid yang sekitar 17 orang, 6 atau sampai 7 orang itu belum mampu membaca, ya sekian persen lah, Imu. 50-50 lah saya di situ, Umi. Oh Murid ya. saya, Umi. Berarti untuk meningkatkan skala itu bagaimana rencananya? Rencananya saya itu Umi akan memberdayakan tutor sebaya, Umi. Saya memberdayakan tutor sebaya. Mungkin siswa itu kalau sama saya mungkin agak-agak takut. Mungkin saya sedikit galak, Umi, kalau ada lagi ngajar membaca. Jadi biar mereka nyaman, saya arahkan teman-teman yang mampu membaca itu untuk mengajarkan temannya untuk menjadi tutor sebaya, Umi. Oke. Bila nanti Ibu Eka membuat perencanaan, kira-kira siapa sih yang akan dilibatkan, Ibu Eka? Yang ingin saya libatkan juga itu guru pendamping saya. Karena saya wali kelas 3 Umi, ada Iya. guru pendamping. Biasanya itu mungkin nanti saya tadi siswa yang saya petakan itu saya bagi dengan guru pendamping. Misalnya saya mengajar siswa yang baru mengenal huruf untuk membacanya dan guru pendamping saya yang akan mendampingi siswa yang sudah pintar mengeja, Umi. Oh, iya. Selain dari yang Ibu Eka sebutkan tadi, ada lagi enggak yang akan Ibu Eka libatkan? Mungkin di sini saya libatkan kepala sekolah juga, karena kemungkinan besar saya akan melibatkan orang tua. Jadi mungkin saya akan minta izin dulu, monggo dulu sama kepala sekolah untuk meminta orang tua untuk mengajarkan anaknya di rumah. Jadi apa yang saya ajarkan di sekolah tidak akan berarti kalau tidak diulang oleh orang tuanya di rumah. Biar anak-anak itu tidak lupa, Umi. Itu rencana rencana saya Umi. Apakah menurut Umi rencana saya ini bagaimana Umi? Sesuai Sudah apa tidak bagus. Umi? Makanya saya agak deg-degan Umi. Takut rencana saya ini tidak pas gitu Umi. Sudah bagus tuh. Tergantung dari kita ya, bisa enggak kita pertanggungjawabkan apa yang kita rencanakan itu. Oh iya Umi, terima kasih Kan Umi guru senior, jadi sangat senang lah saya duduk dengan Umi. Terima kasih, Bu Eka. Semoga nanti perencanaan yang Ibu Eka buat bisa berjalan sesuai apa yang diinginkan ya, Bu Eka. Iya insya Allah Umi. Nah, sekarang komitmen Ibu Eka tuh terhadap permasalahan peserta didik yang belum bisa membaca itu seperti apa ya? Komitmen saya sih Umi membuat jadwal terstruktur. Jadwal terstruktur ini jangan sampai apa yang sudah saya rencanakan hanya berjalan seminggu atau 2 minggu Umi. Seperti tadi saya petakan dengan guru pendamping, untuk kedepannya untuk 1 semester, 2 semester ke depan jadwal-jadwalnya itu sudah saya poinkan Umi. Begitupun dengan uh, tutor sebaya tadi, jadi itu akan berlangsung selama 2 semester Umi. Jadi itu komitmen saya biar benar-benar dilaksanakan Umi. Ada lagi enggak selain yang Ibu Eka sebutkan tadi komitmennya? Komitmen saya mungkin mengasah keberanian mereka. Biasanya kan di sekolah saya itu setiap Kamis itu Umi ada literasi. Oh iya. Jadi
Iya, walaupun mereka mungkin membacanya nanti terbata-bata, saya akan menampilkan mereka walaupun dengan hanya membaca 4 atau 5 bait di depan teman-temannya Umi. Biar mereka itu lebih berani dan punya rasa, oh saya malu kalau di depan teman-teman tidak mampu membaca, jadi saya harus berusaha pintar membaca. Gitu, Umi. Dengan perencanaan yang matang sekali Bu Eka, nggih. Mudah-mudahan Ibu Eka bisa melaksanakannya dengan secara maksimal, nggih. Iya, Diharapkan Umi. peserta didiknya termotivasi dalam membaca dengan hasil yang baik pula, nggih. Iya, Umi. Sekarang bagaimana perasaannya Bu Eka setelah menyampaikan permasalahan ini dengan Perasaan Sally? saya plong, Umi, berasa ada yang memperhatikan saya, berasa ada yang mengayomi, ada yang peduli dengan permasalahan yang sedang saya hadapi, Umi. Terima kasih banyak, Umi. Terima kasih atas waktunya Bu Eka. Ya, Umi. Saya jadi mengganggu ya aktivitas Bu Eka hari ini. Ya, Umi. Kalau begitu, Tiang akhiri saja percakapan kita kali ini. Nanti kita akan sambung lagi di permasalahan yang lain. Iya, Umi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Umi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita berikan tepuk tangan untuk kelompok Makasih, kelompok Umi. kelompok satu. siang. Kelompok satu, baik. Saya stop recording dulu untuk kelompok satu.